Ya, kita kembali lagi ke video yang selanjutnya. Jikalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan dua variabel yang linear kuadrat, maka sekarang kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Untuk bentuk umumnya hampir sama dengan yang pertama, hanya saja bedanya kedua-duanya merupakan bentuk kuadrat. Jadi bisa saya persingkat ya, kedua-duanya adalah bentuk kuadrat. Coba bentuk kuadrat. Seperti apa bentuk kuadratnya? Bisa kalian lihat di dalam modul yang sudah saya berikan. Nah, kemudian untuk lebih mempercepat, saya akan memberikan satu contoh ya, karena hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja yang sebelumnya adalah linear dan kuadrat. Yang kedua ini adalah kedua-duanya kuadrat. Jadi saya misalkan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 dan Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 3X min 2. Nah, langkahnya sama. Yang pertama yaitu kita gambarkan dulu grafiknya dari yang pertidaksamaan pertama. Nah, untuk menggambarkan grafik, kita misalkan dulu pertidaksamaan tersebut sebagai persamaan. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Ya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X. Nah, jika kita ingin mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Sehingga 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Kita tentukan dulu akarnya. Kita faktorkan sehingga menjadi X plus 6 dan X min 2. Sehingga X-nya adalah negatif 6 atau X-nya adalah 2. Itu sehingga berada pada titik min 6,0 dan 2,0. Disitulah titik potong pada sumbu X-nya. Lalu yang selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Nah, jika titik potong pada sumbu Y yang kita cari, maka X-nya adalah kita misalkan 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 12, maka Y-nya adalah negatif 12. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 12. Tuh. Nah, titik-titik ini kita letakkan dulu pada bidang kartesius. Yang pertama negatif 6,0 kita letakkan di sini. Negatif 6. Kemudian yang kedua 2,0 kita misalkan di sini. Dan yang ketiga 0, negatif 12. Negatif 12 anggap di sini. Negatif 12. Nah, setelah ini kita akan mencari titik puncak dari persamaan berikut. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah selanjutnya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita cari titik puncaknya yaitu XP, YP. Yang mana titik puncak X-nya adalah min B per 2A dan titik puncak pada Y-nya adalah min D per 4A. Kita tentukan dulu ABC-nya, yaitu pada persamaan ini A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 12. Ya. Lalu untuk diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Di mana B kuadrat, maka 4 kuadrat min 4 dikalikan dengan A-nya adalah 1, kemudian dikalikan C-nya negatif 12.
Sehingga 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 12 adalah 48. Begitu. Positif ya, karena negatif 4 dikalikan 1 dikalikan negatif 12. Negatif ketemu negatif jadi positif. 4 dikali 12 berarti 48. Sehingga diskriminannya adalah 64. Gitu. Lalu kita bisa lebih mudah untuk mencari titik puncaknya. XP, YP-nya, min B, B-nya adalah 4. Kemudian 2A, 2 dikali A-nya 1. Kemudian diskriminannya 64 per negatif. Negatif ya di sini tadi ya. Oke, min 64 per 4A. A-nya 1. Itu. Min 4 per 2. Maka untuk titik puncak X-nya atau sumbu simetri itu adalah negatif 2. Ya, dan untuk titik puncak Y-nya atau nilai optimum negatif 64 per 4, yaitu adalah negatif 16. Ya. Berarti untuk XP dan YP-nya adalah negatif 2, negatif 16. Kita gambarkan, kita letakkan pada bidang Kartesius. Negatif 2, kita misalkan di sini, dan negatif 16, kita bisa anggap di sini. Ya, ini misal di daerah sini adalah negatif 16, di sini negatif 2. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita bisa gabungkan sehingga membentuk kurva seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini hanyalah sebuah sketsa, jadi tidak perlu terlalu bagus. Yang penting tahu di mana letak dan posisinya, karena ini hanyalah sketsa. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, bagaimana gambar grafiknya? Sama caranya, yaitu dengan cara kita untuk mengubah dulu atau memisalkan dulu ke dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 3X min 2. Ya. Yang pertama, kita cari dulu titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X yang kita cari, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan negatif X kuadrat plus 3X min 2. Ya. Kemudian selanjutnya kita faktorkan sehingga menjadi bentuk min X plus 2 dan X min 1. Sehingga X-nya adalah 2 atau 1. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah 2,0 dan 1,0. Kemudian untuk titik potong pada sumbu Y. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, maka X-nya kita misalkan 0. Sehingga Y sama dengan min 0 kuadrat. Y sama dengan 0 kuadrat ya. Plus 3 kali 0 min 2. Sehingga Y-nya adalah negatif 2. Maka titik potong pada sumbu Y adalah 0, negatif 2. Kita gambarkan pada bidang Kartesiusnya. 2,0 letaknya juga sama di sini. Kemudian 1,0 kita misalkan di sini. Dan titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0, min 2. 0, min 2 berarti sekitar di sini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik puncaknya. Untuk menentukan titik puncaknya sama dengan yang tadi, yaitu kita cari dulu
ABC-nya. Tentukan dulu ABC-nya. A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 2. Lalu untuk diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4, dikalikan A-nya negatif 1, C-nya negatif 2. Sehingga 9 dikurangi negatif kali negatif ya, tetap ya. Negatif 4 kali 1 kali 2, 8. Sehingga diskriminannya adalah 1. Lalu untuk XP, YP-nya, XP dan YP-nya itu adalah min B per 2A dan min diskriminan per 4A. Di mana min B-nya adalah berarti negatif 3 per 2 kali A negatif 1. Dan untuk titik puncak Y-nya atau nilai optimumnya, diskriminannya adalah 1 per 4 kalikan dengan negatif 1. Negatif ketemu negatif, berarti ini jadi positif ya. Jadi 3 per 2 atau 1,5. Dan untuk Y-nya negatif-negatif jadi positif 1 per 4. Nah, seperti itu. 1 per 2 berarti 1,5. 1,5 berarti di antara 1 dan 2. Berarti sekitar sini ya. Kemudian 1 per 4. Dia di atas, di sumbu positif. Maka di sini. Kita misalkan di daerah sini. Ya. Kemudian kita hubungkan garisnya supaya bisa membentuk kurva. Kemudian bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian yang tepat? Nah, kita kembali lagi pada yang pertama. Untuk yang pertama, yang kurva warna biru ini, itu kita misalkan dulu ambil satu titik 0,0. Nah, 0,0 berarti ada di dalam kurvanya. Nah, kita misalkan ambil titik 0,0. Maka Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Y-nya 0 kurang dari sama dengan X-nya juga 0. 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 12. Berarti 0 kurang dari sama dengan negatif 12. Nah, 0 kurang dari sama dengan 12. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena 0 seharusnya lebih besar dari 12. Ya, ini pernyataan yang salah ya. Maka karena titik 0,0 adalah pernyataan yang salah, jadi titik 0,0 itu tidak termasuk di daerah penyelesaian. Maka yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang berada di luar kurva warna biru. Karena titik 0,0 kan ada di dalam kurva warna biru. Dan titik 0,0 itu bukan penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang di luar kurva warna biru. Yaitu yang ini. Oke. Kemudian untuk yang kedua, Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 3X min 2. Kita misalkan ambil titik ujinya sama, titik 0,0. Dia berarti ada di luar kurva dari grafik warna merah ini. Sehingga kita coba ya, Y-nya 0, kemudian min X kuadrat. 0 kuadrat plus 3 kali 0 min 2. Ya, sehingga 0 lebih besar dari sama dengan min 2. Nah, ini pernyataan yang betul. Ini pernyataan yang betul karena dia pernyataannya benar, maka yang di luar kurva merah itu adalah daerah penyelesaiannya. Berarti adalah daerah yang ini. Lalu, daerah manakah yang merupakan himpunan penyelesaian? Nah, kita lihat di sini yang dilalui oleh dua arsiran. Ya, di sini ada warna biru juga warna merah. Ini termasuk sampai ke sana ya. Ini termasuk sampai ke sana ya. Di sini juga ada arsiran warna biru dan merah. Ini termasuk ke sana. Maka daerah yang merupakan penyelesaiannya adalah daerah ini. Mulai dari yang biru
kemudian yang merah juga. Nah, daerah ini dan juga daerah yang di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian. Ya, seperti itu ya cara kita untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Untuk contoh yang lain bisa dilihat pada modul yang sudah saya unggah, yang sudah saya upload ke Moodle. Demikian untuk pembahasan SPTDV yang kuadrat-kuadrat. Selamat belajar.